Selamat siang. Sekarang kita sudah berada di makam Sunan Tembayat atau Ki Ageng Pandhanaran II yang berada di Bukit Jabakat, Kecamatan Wedi ya, Kecamatan Bayat, Desa Paseban, Kabupaten Klaten. Di sini dapat kita lihat pemandangan pegunungan yang cukup tenang. Di sini ada musola yang sudah tua, dan di sana merupakan akses jalan menuju komplek makam. Sebelum berziarah, saya ingin sedikit bercerita tentang sejarah dari Sunan Tembayat ini sendiri. Sejarah dari beliau ini banyak versi. Salah satu versi yang cukup populer adalah bahwa beliau adalah putra Ki Ageng Pandhanaran I, Bupati Semarang yang pertama, dan kemudian beliau menggantikan jabatan ayahnya sebagai Bupati Semarang yang kedua, sehingga beliau kemudian juga bergelar Ki Ageng Pandhanaran II. Ayah beliau yaitu Ki Ageng Pandhanaran I dimakamkan di daerah Mugas di Semarang. Nah, kenapa beliau yang awalnya Bupati Semarang itu bisa kemudian disareke di sini? Itu berawal dari sebuah kisah ketika beliau menjadi bupati. Beliau sempat dikatakan menyimpang, ya kalau istilahnya sekarang menumpuk kekayaan, yang akhirnya ditegur oleh Sunan Kalijogo. Ditegur, kemudian beliau bertobat, lalu diminta untuk mendakwahkan agama Islam di wilayah Klaten sini, di Gunung Jabalkat ini. Akhirnya beliau beserta salah satu istrinya, keluarga, dan juga penderek-pendereknya kemudian berdakwah di daerah Gunung Jabalkat ini, sehingga daerahnya namanya Tembayat, maka beliau dikenal sebagai Sunan Tembayat. Nah, areal makam ini sendiri pertama kali dibangun oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo pada tahun 1555 Saka, yang ditandai dengan Condro Sengkolo pada gapuro. Nanti kita lihat gapuronya ya, gapuro Gapuro Panemut, salah satu dari beberapa gapura yang di sini. Condro Sengkolonya berbunyi Wisaya Hanoto Wisiing Ratu, yang diterjemahkan menjadi 1555 Saka kalau dibaca dari kanan. Itu bertepatan dengan tahun 1633 Masehi. Jadi makam ini sudah ada makamnya, kemudian dibangun bangunan-bangunan seperti sekarang ini oleh Sultan Agung pada tahun 1633 Masehi. Gitu. Nah, areal makam Sunan Tembayat ini sebelumnya juga masuk dalam kisah babat tanah Jawi. Jadi sebelum areal makam ini seperti ini, itu dikisahkan sekitar tahun 1580-an ketika pasukan Sultan Pajang Hadiwijoyo akan menyerang Mataram. Pasukan Pajang yang dipimpin oleh Sultan Hadiwijoyo tadi bertemu dengan pasukan Mataram di dekat Candi Prambanan di tepi Kali Opak. Di situ pasukan Pajang yang jumlahnya lebih besar dapat dikalahkan oleh pasukan Mataram karena pasukan Pajang tersapu oleh letusan Merapi, Wedhus Gembel pada waktu itu, sehingga pasukan Pajang mengalami kerugian yang besar yang menyebabkan Sultan Pajang yaitu Hadiwijoyo alias Joko Tingkir terpukul, sehingga beliau mundur dari Prambanan, mundur menuju ke Pajang melewati area Bayat ini. Nah, di situ dikisahkan ketika beliau bermaksud untuk menziarahi Sunan Tembayat,
pintu makam tertutup. Entah tertutupnya seperti apa tidak dikisahkan, yang akhirnya beliau terserang penyakit dan akhirnya meninggal. Itu yang dikisahkan di Babat Tanah Jawi. Jadi seperti itu kisahnya. Kemudian setelah itu baru tadi kita melompat lagi di tahun 1633, area makam ini diperbaiki oleh Sultan Agung sehingga menjadi seperti ini kurang lebihnya. Begitu, mari kita lanjut. Ya, tadi sempat sholat sunnah dan tahiyatul masjid di musola dari pemakaman Sunan Tembayat ini. Sebelumnya saya jelaskan dulu ya, karena sebenarnya lokasi makam ini masih tutup sehingga tadi kami lewat jalur belakang. Sebenarnya dari bawah itu ada beberapa gerbang yang cukup menarik, tapi karena sebenarnya ditutup kita muter, jadi tidak melewati gapuro itu. Ini nanti bisa dijelaskan di sini ya. Yang pertama tadi ada Gapuro Segoro Muncar, itu memang ditutup permanen dan ada beberapa yang terpendam ke bawah nampaknya. Kemudian Gapuro Dudo, lalu Gapuro Pangrantunan, itu nanti di atas. Kemudian Gapuro Sinogo, dan Gapura kelima adalah Gapuro Panemut, yang nanti ada tulisan Condro Sangkolo yang saya sebutkan tadi, Misoyo Hanoto Wisiking Ratu. Kemudian nanti ada Gapuro Pamuncar, lalu Gapuro Bale Kencur, nanti kita lewati juga itu, dan Gapuro Proboyekso yang nanti terbagi menjadi 3 pintu menuju ke cungkup makam dari Sunan Tembayat. Gitu. Mari kita menuju ke sana. Nah, ini adalah Gapuro Gapuro ketiga maksud saya, yaitu Gapuro Pangrantunan. Pangrantunan sendiri artinya adalah perenungan, karena kondisi dari gapuronya sendiri yang tampaknya roboh ya ini ya, sehingga ditutup permanen, dipagar seperti ini, tidak bisa dilewati lagi. Oke, mari kita lanjut. Sebelumnya jangan diprokes dulu, kita mandi disinfektan. Ciao. Ya, kita sudah berada di kompleks makam Sunan Tembayat. Nah, inilah Gapura kelima, yaitu Gapura Panemut. Yang ini adalah Condro Sengkolonya di sini. Diukir di kiri kanan Gapura yang berwujud candi bentar, candi bentar. Gaya bangunannya sendiri masih bergaya Majapahitan ya, karena memang beliau hidup semasa peralihan dari Majapahit ke Demak, kemudian Demak ke Pajang, lalu Pajang ke Mataram. Makam-makam yang kuno masih dengan batu andesit. Ini adalah Gapura kelima atau Gapuro Pamuncar. Assalamualaikum. Dan di atas sana makam beliau Sunan Tembayat. Dan ini ada Gapura ke-6, Bale Kencur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kemudian gapura ke-7 Proboyekso. Biasanya penggunaan kalimat Proboyekso sendiri digunakan untuk rumah utama di sebuah keraton atau rumah raja. Tapi ini di sini jadi nama gapura. Assalamualaikum. Dan ini pintu masuk menuju ke makam. Oke, sekian. Kita lanjut lagi nanti. Ya, kita sudah masuk ke gerbang Proboyekso untuk menuju ke gerbang utama, yaitu makam dari beliau Sunan Tembayat. Tadi pintu masuknya cukup pendek ya. Itu sebenarnya melambangkan falsafah Jawa. Kalau kita masuk itu ya harus menunduk untuk menunjukkan sopan santun saat kita bertamu. Itu juga ada apa itu, kendil atau tempayan berbentuk naga, itu juga peninggalan beliau. Ya, sekarang mari kita menuju ke pemakaman cungkup utama dari makam Sunan Tembayat. Yuk. Assalamualaikum. Medalipun boten niki 3 niki sami mawon. Oh, sami mawon nggih. Oke. Saking Solo. Tesih wonten peziarah? Tesih wonten peziarah? Oh, nama sedaya. Oke. Di video boten ana apa? Oh, oke. Matur nuwun. Nggih. Ya, beginilah situasi di dalam cungkup makam dari Sunan Tembayat atau Sunan Pandanaran II. Di dalam situ makam beliau Sunan Tembayat. Tadi kami sudah masuk ke dalam dan berdoa di dalam sana. Dan ini makam garwo beliau, yaitu Nyai Ageng Rakitan dari Bojonegoro, istri muda, istri kedua. Kemudian yang di sana nanti adalah makam istri pertama beliau yang dari Semarang, yaitu Nyi Ageng Kaliwungu. Sedangkan yang di bawah sini adalah para murid, putra dan sahabat beliau. Sahabat beliau. Yang menarik di sini adalah makam dari Ki Ageng Giring. Nah, ini nanti perlu penelusuran lagi ya. Mungkin Ki Ageng Giring I ini ya, pendiri dari Kabuyutan Giring. Ini istri beliau, Ki Ageng Giring. Dan ini Sedo Timur II, Kiai Sekar Petak, Kiai Ahmad Dalem, Pangeran Jiwo, Nyai Pangeran Jiwo, Pangeran Winong, Kiai Sabuk Janur, Kiai Sekar Delima, Kiai Kali Datuk, Kiai Semilir, dan Kiai Banyu Biru.
Jadi murid-murid beliau semua ya Pak ya? anu kiai. Kiai Murid beliau Pak Sunan Bayat. Yang bimbing putrane. Hmm. Cucu-cucune kiai. Kan Nah, kemudian di area luar makam sendiri terdapat makam Ki Ageng Giring II. Kiai Matese, Nyai Cendeamo dan Kiai Cendeamo. Nah, lalu Kiai Dampu Awang, Kiai Pawilangan, Kiai Adipati mungkin ya, Sesoto. Dan di sana makam kosong. Nyai Tohowono, ini Kiai Cendeamo yang tadi. Nah, menariknya adalah di sini ada Kiai dan Nyai Cendeamo. Kalau yang di Imogiri itu ada makam Kiai Cendeamo itu di sebelah makam Sultan Agung. Beliau adalah pekatik atau pengurus kuda Sultan Agung ya. Kalau merujuk dari itu mungkin beliau yang di sini itu juga pengurus kuda. Mungkin. Lalu Kiai Dampu Awang ini kalau dari penjelasan Bapak Juru Kunci adalah ahli perdagangan. Jadi menariknya adalah nama Dampu Awang sendiri ya. Kalau dalam sejarah itu Dampu Awang kan diidentikan dengan seorang pedagang saudagar yang punya banyak kapal. Jadi benar saja mungkin ya kalau sebutan Dampu Awang itu sendiri selalu diidentikan dengan perdagangan. Lalu ini Kiai Pawilangan, kata Bapak Juru Kunci tadi adalah ahli pemerintahan. Oke, sudah cukup di area ini. Mungkin kita langsung ke area sebelah kanan. Mari. Pemandangannya cukup indah di sini, tenang. Ini cukup makamnya. Oke, kita ke sana. Coba. monggo Kiai Nyai Minangkabul dan Pangeran Minangkabul. Oke, kita ke sana. Pak, ini putra-putra Sunan Bayat ya? Majapahit iki. Oh, Majapahit. Putra Brawijaya. Nggih. Betul. Kan iki putra kan putra iki kan. Sing senang iki. Wijaya Kangsal. Loh, sanes putranipun Ki Ageng Pandhanaran Semarang. Lah iki putra mantu. Putra mantunipun Nggih. Kiai Pandhanaran. Yang putra Oh, aslinipun iya niku. Nyi Ageng Kaliwungu niku. Nyi Ageng Kaliwungu niku Garwane niki, putranipun Ki Ageng Pandhanaran. Nggih, setunggal. Garwanipun Nggih. Sunan Bayat. Nggih. Oh, Sunan Bayatipun kiambak putra dari Brawijaya V. Nggih, Brawijaya Kangsal niku. Oh. Dan nek niki yang enten tulisannya Putra Majapahit niku putranipun Nggih. Sunan Bayat. Kayak mboten sing sederek niki. Oh, sedereke Sunan Bayat. Iki kan putra-putra Majapahit. Oh, nggih nggih. Terus Menawi niki. Iki nama selae Senopati Wonosalam. Oh, nah ini adalah makam dari Kiai Wonosalam I, kemudian Nyai Wonosalam I dan Nyai Wonosalam II. Niku garwanipun Kiai Wonosalam sedaya nggih. Nggih, tunggal iki Wonosalam kali. Niki, Niku garwane niki garwane niku. nek niki Kiai Wonosalam II berarti. Nggih. Oh, berarti Wonosalam setunggal, niku Nyai Wonosalam setunggal niku garwanipun. Terus niki Kiai Wonosalam II, niku garwanipun Kiai Wonosalam II. Oh, nggih. Ya, begitu ya ceritanya. Mungkin nanti perlu Semarang kan penelusuran. Romanto Pak.
Sunan Bayat. Oh. Terus bupati yang kedua. Adi gini. Pandanaran 2 nggih berarti Nggih, leresipun. nah, ngeten. Dan beliau aslinya putra dari Brawijaya V. Berarti tesih sederekipun Raden Patah. Nah, nggih. Oh. Seperti itu ternyata, ini sumber baru. Nah, areal pemakaman. Panjenengan apa lah? Badhe ngadoni jarak wonten Ndakar wonten puripun. Sing ijo niku to, Nggih. pun tumbas wau to. Oh, ampun. Ampun to. Tapi dereng kula bigak. Makane kula tangan tekan kali jenengan. Iku kok nggih intine selae sampean. Nggih, nggih. Lah niki apa? Tarisipun kan niki. Ya. Sudah selesai tadi ziarah ke makam Sunan Tembayat. Kita menuju perjalanan keluar. Ya, sangat menarik sekali karena banyak sekali cerita-cerita sejarah yang baru, yang saya juga baru tahu kalau ada pendapat baru bahwa beliau Sunan Tembayat ini ternyata adalah putra dari Prabu Brawijaya V dan Ki Ageng Pandanaran I yang di Semarang itu ternyata adalah mertua dari Sunan Tembayat. Ya, nanti mungkin perlu penelusuran sejarah lagi, Mas Rudi. Kita perjalanan masih panjang. Siap. Untuk penelusuran sejarah. Oh, ini ada silsilahnya ya. Sunan Tembayat. Nah, yang menarik nanti adalah hubungan antara Trah Tembayat dengan Trah Kajoran, yang makamnya nanti akan kita kunjungi. Mungkin harus kita cari dulu makanya. Oh, mana Kajoran? Nunten angsal Panembahan Agung Kajoran Ngarang. Nah, di sini ketemunya. Berarti putri dari Sunan Tembayat yaitu Raden Ayu Biting, angkat Kiai Ageng Biting. Oh, berarti bersuamikan Kiai Ageng Biting. Pegat, bercerai, nunten angsal, kemudian diperistri oleh Panembahan Agung Kajoran Ngarangbulu. Berarti Panembahan Agung Kajoran itu adalah bapak dari Kajoran, daerah Kajoran. Nah, kemudian kita cari lainnya dengan Panembahan Romo. Pak berputra Pangeran Konang yang merupakan putra dari Raden Ayu Biting yang bawaan dari Kiai Ageng Biting. Kemudian Panembahan Agung Kajoran. Oh, ini putra bawaan dari Panembahan Agung Kajoran. Berarti Panembahan Agung Kajoran 2, tapi bukan dari Raden Ayu Biting. Berarti sing anak saka Raden Ayu Biting anak. Iya. Iya, Ini kan gawan-gawan. betul, gawan semua berarti ya. Nah, yang menarik di sini adalah kemungkinan Panembahan Romo itu adalah Pangeran Radin ini. Pangeran Radin Panembahan Romo. Ya, kenapa saya tertarik dengan Trah Kajoran ini? Karena ketika terjadi pemberontakan Trunojoyo pada tahun 1670 sampai 1680, 10 tahun itu, bisa dibilang Trah Kajoran itu mendukung Trunojoyo untuk memberontak. Sebenarnya pasukan Madura yang dipimpin Trunojoyo itu sudah dikalahkan oleh Cornelis Spelman dalam pertempuran laut di Surabaya tahun 1676-1677. Tiba-tiba datang berita dari ibu kota Mataram bahwa
ibu kota Mataram yang di Pleret Bantul itu jatuh oleh serangan dari Panembahan Romo dan pasukannya, sehingga di tengah kemarahannya Raja Mataram Amangkurat Agung sempat mengatai atau menyumpah serapah Pangeran Kajoran itu dengan sebutan Pangeran Kajoran Ambalik. Ambalik itu artinya adalah berkhianat atau balik, balelo. Nah, kemudian di Surabaya Laksamana VOC Cornelis Spelman ketika mendengar berita bahwa pasukan Kajoran dipimpin oleh Pangeran Kajoran Ambalik atau Panembahan Romo itu kaget. Siapa itu Panembahan Romo? Dibilangnya adalah seorang ulama karismatik di pedalaman Jawa yang tarafnya sudah seperti nabi katanya, atau dalam bahasa Belandanya kan prophet atau prophet. Nah, di tengah kemarahannya Cornelis Spelman berujar, prophet van de duivel katanya, nabi-nabi iblis, Yon Sewu. Nah, kemudian Pangeran Kajoran ini berhasil melakukan Pleret. Trunojoyo juga tiba di Pleret. Kemudian mereka berbagi kekuasaan. Sementara Raja Amangkurat dari Mataram mengungsi ke Tegal, meninggal di sana, daerah Tegal Arum. Lalu terjadi pecah kongsi antara Panembahan Romo dengan Trunojoyo. Trunojoyo kemudian gugur, tertangkap di hutan Selokurung. Selokurung itu Kediri atau Malang ya, saya agak lupa, atau malah Blitar. Kemudian dieksekusi dengan keris dari Sunan Amangkurat II. Sementara Panembahan Romo berhasil ditembak mati oleh pasukan VOC di bawah pimpinan Kapten Jan Slot pada tahun 1679. Baik, setelah dari Tembayat, mari kita menuju ke Pasarean Panembahan Romo Kajoran. Kita bergerak ke sana. Nah, ini adalah jalan menuju ke puncak gunung Jabal Kat. Dulunya Masjid Tembayat yang di bawah itu adalah terletak di atas gunung Jabal Kat, tapi kemudian dipindah atas perintah dari Sultan Demak. Karena kalau menurut legenda itu sambil jalan ya, tuh treknya seperti itu, penurun. Suara azannya itu terlalu keras, terdengar sampai ke Demak katanya. Ya, ceritanya emang mungkin agak tidak masuk akal, tapi ya begitulah kalau sejarah Jawa ya. Banyak cerita-cerita dongeng itu harus kita kupas maknanya apa gitu. Kenapa cerita dongeng itu muncul dan cerita apa yang sebenarnya ada di balik dongeng-dongeng seperti itu. Masa ketika dosen UGM sejarah terkenal almarhum Pak Kunto Wijoyo pernah mengembangkan satu cabang baru ilmu sejarah, yaitu sejarah mentalitas. Sepertinya itu ilmu yang cocok untuk mengupas kisah-kisah seputar sejarah Jawa itu sendiri. Begitu. Jadi masjidnya karena terlalu keras, terdengar sampai ke Demak, akhirnya masjidnya dipindah ke bawah. Sedangkan makam Sunan Bayat yang sekarang ini juga kabarnya pindahan, karena sebelumnya juga ada di daerah lain ya, dekat Gunung Jabal Kat mungkin, oleh Sultan Agung untuk menghargai beliau. Dibuatkan makam baru yang tadi kita lihat, kemudian jenazahnya dipindah. Bambunya masih rimbun ya, bambunya besar juga. Di bambu apa, Bang? Bambu ireng ya? Oke, sekian dulu. Terima kasih.